Judul hari ini apa? Berdamai dengan masalah. Semuanya punya masalah ya? Punya masalah. Manusia dalam dirinya memiliki sebuah harapan, kegelisahan, keinginan, dan penderitaan. Semuanya punya kayak gitu. Sekaya apapun dia dan semiskin apapun dia, dia pasti punya kayak gitu, punya hal tersebut. Punya suami, masalah enggak? Gak punya suami, masalah. Punya anak, masalah. Punya kerjaan, masalah gak? Gak punya kerjaan, masalah. Apalagi? Semuanya serba masalah. Maka dalam hal ini kita harus sadar. Sifat daripada dunia ini. Terkadang manusia itu akan fokus terhadap sesuatu yang dia inginkan. Bukan sesuatu yang telah Allah berikan. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, jangan heran terhadap sesuatu kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan di dunia ini. Sebab dengan ujian itu Allah ingin meninggikan derajatmu di sisi Allah. Karena begitulah Allah menciptakan dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya masalah. Itu sifat dunia. Dari mulai kita diberikan ujian yang ringan, namanya baksun basa, nggak masalah. Ujian-ujian yang ringan yang kita bisa menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bisa melewati. Ini ujian ringan. Lalu ujian yang menengah apa? Dorun jamannya dorong. Ini sudah menyakiti. Ada serangan-serangan dari orang yang menyakiti hati kita. Ini ujian. Ini ujian-ujian yang menengah, yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah memberikan ketidaknyamanan kepada kita. Lalu yang ketiganya ujian yang besar. Zulzilu, zilzal. Udah goncang, udah tua, Masya Allah. Sampai sempoyongan kan saking digoncangkan dengan berbagai masalah, ya Allah. Mungkin sebagian kita akan berkata, kapan ya selesai masalah ini? Kapan ya akan selesai permasalahan ini, ya Allah? Tuntaskan, ya Allah. Pernah di posisi kayak gitu? Riut, gitu, ya Allah, ini teh masalah kapan selesai, ya Allah? Pernah punya masalah kayak gitu? Maka selamat jika antum dalam posisi itu. Allah ingin meninggikan derajat antum. Insya Allah, asalkan kitanya mau sabar. Maka kamu kira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebuah cobaan. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masya Allah, luar biasa. Ujiannya para nabi besar sekali dibandingkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Pernah tahu kisahnya ketika Rasulullah SAW dilempar oleh batu di Taif sampai giginya copot? Apa yang Rasulullah katakan? Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Padahal malaikat sudah mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi. Mintalah kepada Allah supaya gunung ini aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Tapi enggak. Itu sabar. Dan Rasulullah mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ujiannya luar biasa. Ujiannya Yunus ya, dimakan ikan paus. Dimakan ikan paus di dalam lautan yang sangat gelap malam-malam. Itu ujian besar. Coba kita di posisi kayak gitu. Tapi apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah. Itu sebuah pengakuan. Ya Allah, aku ada termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan. Luar biasa ya para nabi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Masya Allah, pertolongan itu sangat dekat.
Jadi ketika ada permasalahan, ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala hazan, wala ghammin, wala adhan, hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha min khutubah." Tidaklah menimpa seorang berupa rasa sakit yang terus-menerus kita rasakan. Rasa lelah, kekhawatiran pada pikiran kita, ya Allah, gitu. Sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuk, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi ketika ada ujian yang menghadapi kita, yang menghampiri kita, itu adalah sebagai kifarat untuk dosa-dosa kita. Digugurkan dosa-dosanya asalkan kita ikhlas dan mau bersabar. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lapangkan hati kita, tenangkan jiwa kita dari mengurusi hasil yang telah kita lakukan. Karena tugas kita adalah berproses menghadapi permasalahan itu, merencanakan bagaimana ini permasalahan akan selesai. Itu adalah tugas kita. Jangan kita mengurusi hasil daripada proses yang kita udah lakukan, usaha kita yang sudah kita lakukan. Karena tugas kita atau ranah kita adalah diproses. Sungguh-sungguh serius untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu adalah tugas kita. Sedangkan hasil adalah ranahnya siapa? Ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Makanya kalau misalnya kita masuk pada ranah hasil, siapa yang repot? Kita yang repot. Kebanyakan kita hanya kecewa, putus asa. Ketika kita sudah melaksanakan prosesnya, kita sungguh-sungguh, kita berjuang, kita berikhtiar. Ketika kita sudah memiliki kekuatan seperti ini, kita berjuang sungguh-sungguh, ikhtiar atau proses dalam hal apapun, ketika mendapatkan keberhasilan, mudah bagi kita bersyukur dengan meningkatkan kesolihan kita. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak membuat kita kecewa, menyesal atau putus asa. Itulah yang dinamakan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawakal dari Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah semata-mata untuk berkhidmat kepada-Mu. Maka hasilnya Engkau yang akan menentukan. Supaya kita nggak repot, supaya kita tentram, tenang, enjoy gitu. Namun evaluasi tetap kita lakukan kalau misalkannya hasilnya tidak sesuai.